Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah ta'lim hikam yang berbahagia, semua puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqamah ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelahnya diri kita diberikan pelajaran oleh Ibnu Athaillah, yaitu perihal belajar zikir, yaitu dengan adanya uzlah kita disuruh untuk belajar zikir. Karena apa? Karena manakala hati kita susah untuk diajak zikir, itu mengindikasikan bahwa hati kita itu keruh, hati kita itu kotor. Berarti di situ ada penyakit. Berarti di situ ada problem, ada masalah. Oleh sebab itu, di dalam hikmah selanjutnya Ibnu Athaillah pun memberikan penjelasan, pemaparan sekaligus ad-dawa, yaitu obat dari penyakit hati yang hati tersebut itu susah diajak zikir. Kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Ini yang pertama. Kaifa, halnya bagaimana, yusyriqu bisa terang benderang apa kolbun hati, suarul akwani adapun gambarannya duniawi, al-kaun benda kebendaan itu montobi'atun terpatri fi mir'atihi di dalam hati yang bagaikan cerminnya seseorang. Bagaimana mungkin hati seseorang itu bisa bercahaya? Bercahayanya hati seseorang itu karena sirul ikhlas tadi. Kalaulah di dalam hatinya itu masih kebendaannya masih terpatri di dalam cermin hatinya, bagaimana mungkin hatinya bisa dimasuki oleh sirul asrar, sirul ikhlas, pada saat hatinya tersebut itu masih dipenuhi dengan kecintaan terhadap kebendaan. Ini merupakan penyakit yang pertama. Hati kiruh, hati yang bermasalah, hati yang berpenyakit, hati yang susah diajak zikir. Itu dikarenakan kuatnya cinta kebendaannya dia mengalahkan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam bahasa yang lain dikatakan ja'alallahul qalba al-insana kal mir'atis saqilah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati manusia itu kalmir atis soqilah, seperti cermin yang mengkilap, sehingga manakala hati seseorang itu bagaikan cermin yang mengkilap, maka dia pun akan hilang di dalam hatinya sifat-sifat keingkaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya hati seseorang yang mengingkari terhadap semua hal yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ayat kauniyah atau ayat qauliyah, itu menunjukkan bahwa hatinya itu kotor, hatinya itu tidak jernih lagi. Bagaikan kaca, hatinya itu sudah penuh dengan debu, penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Maka di dalam hal lain dikatakan, iza aradallahu ta'ala khadlana abdihi, manakala Allah menghendaki menghinakan hambanya, bi'adlihi wa hikmatihi, dengan sifat adilnya Allah dan dengan sifat hikmahnya Allah, hakimnya Allah, asyraghala fikratahu bil akwani dhulamaniyati wa syawatil jasmaniyati, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyibukkan pikirannya untuk memikirkan kebendaan terus-terusan, dan juga pikirannya untuk memikirkan syahwat jasmaniyah belaka.
Itu merupakan hal yang luar biasa, musibah yang luar biasa, yang harus kita sesali dan harus kita ratapi. Pada saat pikiran kita dipenuhi oleh memikirkan kebendaan-kebendaan, pada saat pikiran kita dipenuhi dengan pikiran hayalan lamunan, pada saat hati kita terus kemudian dikotori oleh pikiran kebendaan tersebut, sehingga pikiran kebendaan yang dipikirkan oleh pikiran kita itu sampai terukir di dalam hati kita, maka itu merupakan musibah yang luar biasa yang harus kita taubati. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan penyakit tersebut. Dan pada saat pikiran kita cuma memikirkan syahwat jasmaniah belaka, baik syahwat itu berupa ke perempuan, ataupun ke kendaraan, ataupun ke pangkat jabatan, maka itu menunjukkan bahwa hati kita merupakan hati yang kotor. Maka kita pun harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan cara apa? Cara tadi itu, uzlah atau idfin. Karena apa? Pada saat pikiran seseorang cuma yang dipikirkan kebendaan tersebut, sehingga terpatri di dalam hatinya, maka pada saat dia ingin melakukan sesuatu, maka yang dia pikirkan itu adalah untung rugi. Apa untungnya dia beribadah? Apa ruginya kalau tidak beribadah? Pada saat demikian, maka ibadahnya tidak mungkin bisa istiqomah. Malah boleh jadi dia itu tidak mau untuk melaksanakan ibadah, karena di dalam pemikiran dia rugi waktu, rugi tenaga, dan juga rugi harta. Bismillahirrahmanirrahim. Hal semacam itu merupakan indikasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menghinakan dia. Kenapa menghinakan dia? Kebendaan yang dia pikirkan, kebendaan yang dia hayalkan, kebendaan yang dia perjuangkan, itu tidak mungkin bisa menolong dia. Malah boleh jadi benda yang dia pikirkan, benda yang dia inginkan itu boleh jadi hilang begitu saja. Kalaulah benda tersebut itu masih ada, maka boleh jadi umur dia yang sudah hilang. Oleh sebab itu, pikiran yang dipenuhi dalam memikirkan kebendaan, memikirkan ambisi duniawi, memikirkan ambisi syahwat jasmani, itu merupakan bukti bahwa kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu merupakan bukti kita itu sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kebendaan dan syahwat itu membuat kita hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hina dina di hadapan manusia. Oleh sebab itu, kita mesti berusaha untuk bisa uzlah. Artinya apa? Sejenak pikiran kita yang sehari-hari itu cuma memikirkan kebendaan, memikirkan syahwat, itu sejenak untuk memperhatikan hati kita pada saat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan upaya dan itu merupakan tugas daripada fikiran yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Tanggung jawab hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanggung jawab pikiran itu adalah untuk memantau dan memperhatikan zikir yang dilakukan oleh hati. Pada saat kita bisa melakukan semacam itu, maka kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang soleh, menjadi pribadi yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirrul ikhlas. Adanya orang tidak mungkin bisa ikhlas melakukan sesuatu dikarenakan kehatean kebendaan anak. Ada istilah, dia itu takut kekurangan. Pada saat seseorang itu takut esok hari tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan rezeki, itu merupakan bentuk penghinaan yang luar biasa dari orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa karena dia membohong-bohongkan dan menyaksikan terhadap janji Allah kepada hamba. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.